Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulidatul Fauziah dengan NIM 251010114, mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau yang disebut UAS pada mata kuliah Kewarganegaraan yang diampu oleh Bapak Jarod Wahyudi. Nah, untuk pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai dinamika konflik sosial di era digital dan kaitannya dengan pendidikan kewarganegaraan. Nah, konflik sosial merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Tentang perbedaan pendapat, kemudian kepentingan, pandangan, politik, serta seringkali menjadi pemicu soal munculnya konflik. Namun, seiring itu perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara konflik itu muncul, berkembang, bahkan menyebar di tengah-tengah masyarakat. Pertama, kita harus tahu, kita akan membahas wajah baru tentang konflik sosial. Nah, jika dahulu konflik itu umumnya terjadi secara langsung di lingkungan masyarakat, saat ini konflik juga dapat berkembang melalui platform digital atau di ruang-ruang digital. Media sosial mungkin adalah informasi yang tersebar secara sangat cepat dan sangat relevan, tanpa batas ruang dan juga waktu. Akibatnya itu, suatu persoalan yang kecil dapat menjadi perdebatan yang besar yang melibatkan banyak pihak hanya dalam hitungan jam. Kemudian yang kedua, ekosistem digital, yakni menjadi faktor penting dalam dinamika konflik. Nah, dalam dinamika konflik masa kini, kehadiran media sosial, aplikasi pesan instan, dan berbagai platform-platform digital itu memberikan kemudahan dalam bertukar informasi. Tetapi, di sisi lain, teknologi juga membuka peluang penyebaran hoaks, ujaran kebencian, bahkan itu informasi yang belum terverifikasi. Banyak orang yang selalu membagikan informasi tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi sekedar share-share tanpa ada bukti terverifikasi. Nah, dahulu pengecekan konflik ini dapat semakin meluas. Selanjutnya, kita melihat bagaimana institusi seringkali kewalahan menghadapi konflik digital. Pemerintah, aparat penegak hukum, maupun lembaga sosial dituntut untuk merespon berbagai informasi yang beredar dengan cepat. Hal ini ketika penyebaran informasi berlangsung jauh lebih cepat daripada proses verifikasi, maka penanganan konflik itu menjadi semakin sulit. Kondisi ini menimbulkan kesalahpahaman, menurunkan kepercayaan masyarakat, bahkan memperbesar potensi perpecahan. Selain itu, terdapat dilema hukum dalam penanganan konflik sosial di era digital. Di satu sisi, negara harus melindungi kebebasan berpendapat sebagai hak warga negara. Namun di sisi lain, negara juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan pencegahan informasi yang dapat memicu konflik. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia dan juga penegakan hukum yang adil. Dalam konteks kewarganegaraan, itu setiap warga negara memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kepersatuan dan kesatuan bangsa. Sikap kritis terhadap informasi itu salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik. Nah, sebelum membagikan sesuatu, kita harus memastikan kebenaran sumbernya. Selain itu, kita juga perlu menghormati perbedaan pendapat dan menghindari tindakan yang dapat memicu permusuhan. Untuk mengatasi konflik sosial di era digital, terdapat beberapa strategi resolusi konflik. Pertama, melakukan deteksi dini terhadap isu-isu yang berpotensi menimbulkan konflik. Kedua, meningkatkan literasi digital masyarakat agar mampu membedakan informasi yang benar dan menyesatkan. Ketiga, meningkatkan profesionalisme aparat dalam menangani konflik secara adil dan transparan. Keempat, membangun kolaborasi antar pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh agama, akademisi, dan masyarakat luas. Terakhir, melakukan pemulihan serta rekonsiliasi sosial setelah konflik terjadi agar hubungan antar warga negara dapat kembali harmonis. Nah, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan atau diartikan bahwa konflik sosial di era digital itu memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan masa sebelumnya. Karena kecepatan penyebaran informasi itu
untuk membuat konflik itu lebih mudah berkembang, dan juga lebih sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk menggunakan teknologi itu secara bijak, meningkatkan literasi digital, serta memperkuat nilai-nilai kewarganegaraan seperti gotong royong, toleransi, tanggung jawab, menjaga persatuan dan kesatuan, kerjasama. Nah, sebagai warga negara Indonesia, kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan bangsa dengan cara menyaring informasi, menghormati perbedaan pendapat, dan juga berpartisipasi aktif dalam menciptakan lingkungan digital yang sehat dan juga damai. Demikian pemaparan yang saya sampaikan mengenai dinamika konflik sosial di era digital sekarang. Semoga materi ini yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan juga meningkatkan kesadaran kita sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan di era digital. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen saya, Bapak Jarod Wahyudi, selaku pengampu mata kuliah kewarganegaraan, serta kepada seluruh pihak yang sudah menyimak video ini. Akhirul kalam, aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan.